Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang application layer. Selanjutnya, pada video kali ini akan membahas layer yang kedua, yaitu transport layer. Jika di application layer tadi memiliki banyak sekali contoh-contoh seperti HTTP, kemudian tadi saya jelaskan tentang SMTP, POP3, ada IMAP, kemudian ada SSH. SSH itu biasanya digunakan untuk meremote suatu router atau server. Kalau teman-teman belum mengerti apa itu SSH, gak apa-apa, santai aja. Nanti kita akan pelajari hal itu. Tapi yang jelas saya akan menunjukkan bahwa di aplikasi layer itu banyak sekali contoh-contohnya. Nah, sedangkan di transport layer itu hanya ada dua yang sering digunakan, yaitu TCP dan UTP. Nah, sebenarnya apa sih fungsi transport layer ini? Transport layer ini memberikan service ke aplikasi layer. Nah, salah satu service yang disediakan oleh transport layer khususnya protokol TCP. Jadi, sekali lagi di TCP/IP ada dua ya, ada TCP dan UTP. Nah, salah satu service yang diberikan oleh TCP adalah error recovery mechanism. Untuk error recovery, kemudian apa masih disediakan oleh UTP? Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut pada section berikutnya ya. Jadi di sini saya nanti hanya akan menjelaskan satu service yang dijelaskan oleh TCP/IP yang sangat mudah untuk dipelajari. Jadi biar kalian gak terlalu bingung dulu. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang kerja error recovery, mekanisme yang bekerja oleh TCP. Jadi ini salah contoh ilustrasi ya. Ini contoh, di sini contohnya adalah suatu klien melakukan request ke website.com. Jadi ini menggunakan HTTP juga ya. Jadi ini sama contoh yang sudah kita bahas di application layer. Jadi suatu saat klien melakukan request ke website.com, kemudian request tersebut sampai ke web server dan web server akan melakukan respon atau reply. Nah, respon yang diberikan web server kalau di application layer tadi kita hanya punya data dan HTTP header. Nah, sebenarnya pada transport layer dia nanti akan menambahkan TCP header. Seperti ini, jadi ada TCP header. Seperti ini. Jadi TCP sequence 1, sequence 2, sequence 3. Sequence di sini hanya urutan saja ya. Jadi urutan 1, urutan 2, dan urutan 3. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu hilang atau error di tengah jalan. Nah, mungkin di jaringannya overload, artinya udah banyak banget komunikasi di dalam jaringan. Akhirnya bandwidth-nya nggak cukup mencukupi dan bisa saja suatu respon ini hilang di tengah jalan. Jadi contohnya di sini respon sequence yang kedua itu nggak sampai ke klien. Nah, jika terjadi sesuatu yang hal seperti ini, maka klien nanti akan mengirim request lagi meminta respon ke sequence 2 lagi. Jadi klien akan melakukan request ke web server. Web server, tolong kirimkan data dengan sequence 2 dong. Saya nggak terima nih. Misalnya seperti itu ya. Nah, nanti web server akan mengirimkan ulang. Nah, ini adalah bagaimana error recovery mechanism bekerja pada protokol TCP. Jadi, memastikan agar semua data itu benar-benar dikirim dengan baik. Jika ada data yang hilang di tengah jalan, maka klien akan melakukan request ulang. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, di transport layer itu fungsinya adalah memberikan service kepada application layer. Dan salah satu service-nya yang disediakan oleh error recovery mechanism yaitu agar kalau misal ada data yang error di tengah jalan, klien bisa melakukan request ulang terhadap data tersebut. Jadi, kita bisa memastikan data itu pasti dikirimkan dengan sukses. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas TCP/IP layer ketiga, yaitu network layer.